Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang dan selamat menikmati sajian informasi di podcast Suci Hat Sukarsih Cinta Sehat. Perkenalkan, nama saya Risma Wulandari dan di sini ada Bapak Herianto dari bagian imunisasi di UPTD Puskesmas. Kali ini kami akan membahas mengenai bahaya penyakit campak dan pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit campak. Nah, dikarenakan waktu terbatas ya Pak, langsung kita mulai saja. Sebelumnya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah, semoga para penonton, bapak-bapak ibu di rumah juga sehat selalu ya Pak. Pak, sebetulnya apa sih Pak penyakit campak itu? Oke, saya akan jelaskan sedikit ya tentang apa itu penyakit campak. Dari yang saya dapatkan dari berbagai sumber, penyakit campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus campak. Virus ini sangat menular sekali dan sangat berbahaya sekali. Jadi penyakit campak itu penyakit yang mudah menular dan sangat berbahaya ya Pak. Nah, lalu siapa Pak yang bisa terkena penyakit campak dan siapa yang rentan terhadap penyakit campak tersebut? Nah, tentunya perlu kita ketahui bahwa penyakit campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi siapapun itu dapat terkena penyakit campak tersebut. Tapi ada beberapa yang sangat rentan terkena penyakit campak dan sangat membahayakan bagi orang tersebut. Yang pertama yaitu bayi yang belum diimunisasi atau anak yang belum diimunisasi. Yang kedua ibu hamil. Yang ketiga yaitu orang-orang atau orang tua yang mempunyai penyakit komorbid seperti halnya hipertensi dan diabetes mellitus atau gula. Jadi penyakit campak itu tidak mengenal usia ya Pak, bisa menyerang siapa saja. Mungkin yang di sini yang rentan itu bayi ataupun anak yang belum diimunisasi ataupun orang tua yang memiliki penyakit komorbid ya Pak, seperti yang dikatakan tadi Bapak. Nah, lalu bagaimana sih Pak cara penularan penyakit campak tersebut? Nah, penyakit campak tersebut tidak jauh dengan COVID-19. Jadi penularannya itu melalui droplet atau melalui saluran pernapasan. Karena penyakit campak tersebut menyerang saluran pernapasan, tapi bisa menyebar ke berbagai organ. Makanya mungkin untuk pencegahan penularan penyakit campak tersebut, apabila ada orang yang dicurigai atau sudah divonis mempunyai penyakit campak, maka itu harus kita jaga jarak atau karena kita beri anjuran oleh pemerintah memakai masker, meskipun sekarang sudah tidak wajib, masker itu sangat efektif. Karena ternyata hasil penelitian virus campak itu di udara bertahan 1 sampai 2 jam. Nah, mungkin seperti itu. Jadi penularannya itu sangat cepat ya Pak, karena melalui udara dan virus tersebut bertahan di udaranya itu 1 sampai 2 jam ya Pak. Nah, lalu Pak bagaimana sih cara kita agar terhindar dari penyakit campak tersebut Pak? Ya, itu sangat penting sekali ya bahasanya. Jadi yang paling efektif untuk pencegahan penyakit campak adalah yaitu imunisasi. Nah, imunisasi itu sangat penting sekali karena mungkin seperti ini ya, apabila seseorang sudah terimunisasi oleh vaksin campak, insya Allah maka daya tahan tubuh dia akan menjadi lebih kuat dan mungkin udah ada tameng ya apabila dia terkena campak tersebut. Jadi yang pertama imunisasi, dan yang kedua apabila ibu hamil, kan ibu hamil itu tidak boleh ya tidak boleh divaksin, maka ibu hamil harus terhindar juga ya, terhindar dari orang-orang yang mungkin dicurigai mempunyai penyakit campak. Yang ketiga, bagi yang punya penyakit komorbid, maka seharusnya dia memeriksakan kesehatannya secara teratur. Mungkin seperti itu. Mungkin di sini jadi pencegahan untuk mencegah penyakit campak itu yang pertama dilakukannya imunisasi ya Pak. Yang makan begini juga, ya, Pak. yang kedua yaitu pola makannya yang
berkembang. Dan yang ketiga, bila memiliki penyakit komorbid, mungkin dilakukan cek secara rutin ya Pak, agar terhindar juga dari penyakit lainnya, bukan hanya campak saja. Nah Pak, seberapa penting sih Pak imunisasi itu dapat mencegah penyakit campak? Itu sangat penting sekali imunisasi itu, karena imunisasi itu adalah, kalau mungkin di privasi kita kan ada sedia payung sesungguhnya gitu ya. Apabila kita melakukan imunisasi pada anak kita, maka tandanya kita sayang sama anak kita, karena masa depan anak kita itu ya tergantung bagi bayinya itu. Nah, apabila anak kita sudah diimunisasi, insya Allah daya tahan tubuhnya akan semakin kuat, kesehatan insya Allah lebih terjaga juga. Mungkin seperti itu. Dikarenakan waktu terbatas ya Pak, sebelumnya setelah kita mengetahui apa itu pengertian campak, bahaya penyakit campak, serta bagaimana penularannya, banyak Pak berita-berita yang tersebar di masyarakat, baik itu di media sosial ataupun media lainnya, yang mengatakan bahwa yang pertama, imunisasi itu dapat menyebabkan seseorang menjadi autis. Mitos atau fakta Pak? Oh, sebetulnya itu mitos ya. Karena hasil penelitian itu tidak ada hubungannya antara imunisasi yang menyebabkan autis Seorang ya. menjadi autis. Mungkin ada yang pernah kejadian seperti itu, tapi ternyata hasil penelitian para ahli ternyata tidak ada hubungannya antara penyuntikan imunisasi dengan autis. Mungkin pada saat kejadian orang tersebut tuh udah ada yang berautisnya. Nah, kejadiannya mungkin pas disuntik saja, karena hasil penelitian yang sudah dilakukan para ahli itu tidak ada kaitannya bahwa imunisasi itu tidak menyebabkan autis. Nah yang kedua, lalu Pak, meskipun kita telah diimunisasi campak, tapi tidak 100% kita bisa terhindar dari penyakit campak tersebut. Nah untuk itu mitos atau fakta Pak? Itu kan fakta ya. Jadi memang sih maksud di imunisasi itu sebetulnya bukan kita akhirnya jadi ada penghalang ya untuk terjadi suatu penyakit. Tapi apabila penyakit tersebut masuk pada tubuh kita, maka sesudah adanya vaksin tersebut, maka penyakit yang masuk itu akan tercegah menjadi yang lebih parah gitu ya. Jadi setelah diimunisasi maka akan terjadinya antibodi yang dapat melawan virus-virus tersebut, menjadi menyerang pada organ lain dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit yang lain. Itu seperti itu. Jadi meskipun kita telah diimunisasi campak, tapi tidak 100% kita terhindar dari penyakit tersebut, namun kita telah diimunisasi sehingga ada daya tahan tubuh untuk menyerang virus tersebut ya Pak. Nah lalu Pak yang ketiga, imunisasi itu tidak boleh untuk ibu hamil pada trimester. Jadi trimester awal kehamilan itu tidak boleh diimunisasi. Apakah mitos atau fakta Pak? Memang itu fakta ya, tidak boleh. Karena kalau ibu hamil diimunisasi, takutnya itu membahayakan pada janin dan kehamilannya. Jadi dihindari saja. Jadi untuk ibu hamil pencegahannya itu kita hindari kontak dengan orang-orang yang berpenyakit aja ya kan. Ibu hamil itu sangat rentan ya, makanya harus menghindari orang-orang yang menderita penyakit apapun itu campak tersebut. Baik Pak, sebelum kita akhiri karena waktu terbatas ya Pak, ada kesan-pesan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu di rumah Pak? Mungkin tadi sudah dibahas ya, Iya. Nah, bahwa untuk pencegahan campak itu yaitu dengan imunisasi. Nah mungkin pada ibu-ibu semua, bapak semua ya yang di rumah atau ya rekan-rekan, tolong sampaikan atau apabila kita punya anak yang belum diimunisasi atau udah masanya imunisasi belum diimunisasi, ayo segera imunisasi, lengkapi imunisasinya agar anak kita itu terhindar atau terjaga insya Allah ya. Nah sekarang imunisasi maka anak-anak kita insya Allah masa depannya lebih cerah gitu ya. Itu seperti itu. Ya, jadi mungkin ya Pak, bagi anak-anak ataupun bayi yang belum diimunisasi, segera lakukan imunisasi ya Pak, agar masa depannya lebih cerah. Ya,
mungkin kalau kami di sini memberikan keterbatasan waktu, nggak bisa menjelaskan secara rinci. Jadi bisa menghubungi ke ibu bidan setempat atau ibu desa, atau mungkin bisa ke puskesmas untuk meminta penjelasan yang lebih rinci. Ini seperti itu. Dikarenakan waktu ya Pak ya, kita akhiri tak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak atas informasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila selama podcast ini berlangsung ada salah kata atau salah ucap dari kami. Saya Risma dan Pak Herianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.